Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali dalam perkuliahan daring bersama saya dalam mata kuliah Apresiasi Prosa Fiksi. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tentang pemplotan. Pemplotan. Plot itu merupakan unsur fiksi yang penting. Bahkan tak sedikit orang yang menganggapnya sebagai yang terpenting di antara berbagai unsur fiksi yang lain. Nah, berkaitan dengan pemplotan, itu akan saya sampaikan 5 hal. Itu yang pertama yaitu hakikat plot dan pemplotan. Yang kedua, peristiwa, konflik, dan klimaks. Yang ketiga, tentang kaidah pemplotan. Yang keempat, penahapan plot. Dan yang kelima, pembedaan plot. Baik, yang pertama yaitu hakikat plot dan pemplotan. Nah, untuk menyebut plot itu secara tradisional orang juga sering mempergunakan istilah alur atau jalan cerita. Sedangkan dalam teori-teori yang berkembang kemudian itu dikenal adanya istilah struktur naratif, susunan, dan juga sujet. Nah, penyamaan antara plot yang selama ini tuh plot itu disamakan dengan jalannya cerita itu sebenarnya kurang tepat. Plot itu memang mengandung unsur jalannya cerita atau tepatnya peristiwa demi peristiwa yang susun menyusul. Namun yang namanya plot itu lebih dari sekedar jalan cerita itu sendiri, atau plot itu lebih dari sekedar rangkaian peristiwa. Nah, untuk memperjelas masalah plot atau perbedaan antara plot dan bukan, ini ada dua contoh ya. Nah, perhatikan contoh itu baik-baik. Kedua contoh kisah singkat ini ya, itu sama-sama menampilkan rangkaian peristiwa. Di kisah yang pertama juga ini banyak peristiwa, di sini juga terdapat banyak peristiwa. Ya. Tetapi jika dibandingkan, ini keduanya berbeda. Ya. Peristiwa yang terdapat pada kisah yang pertama ini ya, itu merupakan sesuatu yang terjadi secara rutin, telah menjadi kebiasaan. Ya. Di sini pada contoh yang di sebelah kiri ini hanya urutan peristiwa saja. Ya. Ini hanya urutan peristiwa. Ini contohnya si Yeni ya, tokohnya. Ini Yeni itu bangun pagi seperti biasa pukul 5 begitu ya. Kemudian dia juga melakukan kegiatan-kegiatan yang lain. Ini sampai makan ke sekolah, kemudian kegiatan di sekolah, kemudian sampai pulang dan seperti itu. Itu hanya urutan-urutan peristiwa saja. Sedangkan di contoh yang kedua ini, di sebelah kanan ini, itu menunjukkan adanya sebab akibat. Tadi sama adanya peristiwa juga di sini. Ya. Peristiwa-peristiwa yang ada di contoh yang kedua ini, yang di sebelah kanan itu, peristiwanya itu dihubungkan secara sebab akibat. Itu bedanya. Kalau di sini hanya sekedar urutan peristiwa saja. Kalau di sebelah kanan ini selain juga mengandung peristiwa ya, berbagai macam peristiwa. Nah, peristiwanya itu dihubungkan secara sebab akibat. Ini contoh tokohnya itu si Nita ya, ini Nita. Bahwa Nita itu selalu datang terlambat. Nah, kenapa dia itu datang terlambat? Itu di sini ada dijelaskan penjelasannya ya. Akibat dia datang terlambat yang menyebabkan ya itu
dia itu tiap malam itu selalu keluyuran, gitu ya. Jadi intinya yang di sebelah sini belum bisa dikatakan berplot, gitu ya. Kalau di sini sudah ada plot. Lanjut. Ini pengertian plot menurut beberapa para ahli. Yang pertama yaitu Stanton. Menurut Stanton bahwa plot adalah cerita yang berisi urutan kejadian, namun tiap kejadian itu hanya dihubungkan secara sebab akibat. Peristiwa yang satu disebabkan atau menyebabkan terjadinya peristiwa yang lain. Itu menurut Stanton. Kemudian menurut Kenny, bahwa plot itu sebagai peristiwa-peristiwa yang ditampilkan dalam cerita yang tidak bersifat sederhana, karena pengarang menyusun peristiwa-peristiwa itu berdasarkan kaitan sebab akibat. Kemudian juga menurut Forster, bahwa plot itu adalah peristiwa-peristiwa cerita yang mempunyai penekanan pada adanya hubungan kausalitas. Nah, dari ketiga para ahli ini yang mendefinisikan tentang plot itu semuanya ada kesamaan, ya. Kita lihat itu yang dicetak tebal. Menurut Stanton juga di sini ada cerita, kejadian, ada peristiwa, ada sebab akibat. Sedangkan di Kenny juga di sini ada peristiwa-peristiwa, di sini juga ada sebab akibat. Forster juga sama, peristiwa-peristiwa cerita dan kausalitas. Kausalitas itu hubungan sebab akibat. Nah, jadi inti dari plot itu harus memiliki unsur, ya, selain peristiwa atau kejadian atau urutan kejadian atau urutan peristiwa. Di sini peristiwa-peristiwa. Juga plot itu harus yang adanya hubungan sebab akibat. Ini juga sebab akibat, ini juga kausalitas hubungan sebab akibat. Jadi itu baru dikatakan plot kalau peristiwa-peristiwa itu dihubungkan secara sebab akibat, ya. Itu tentang plot. Selanjutnya yaitu peristiwa, konflik, dan klimaks, ya. Bahwa di dalam sebuah plot itu tidak lepas yang namanya peristiwa, konflik, dan klimaks, ya. Peristiwa, konflik, dan klimaks itu merupakan tiga unsur yang sangat esensial dalam pengembangan sebuah plot, ya. Itu unsur yang sangat esensial, ya. Pertama, peristiwa. Peristiwa itu dalam berbagai literatur yang berbahasa Inggris itu sering ditemukan penggunaan istilah action dan event, ya. Action itu aksi atau tindakan, dan event itu peristiwa dan kejadian. Itu secara bersama atau bergantian. Walau sebenarnya kedua istilah itu berbeda, itu menyaran pada dua hal yang berbeda. Kalau action itu merupakan suatu aktivitas yang dilakukan oleh seseorang atau tokoh manusia, ya, itu. Kalau event itu menyaran pada sesuatu yang dilakukan atau dialami tokoh manusia yang di luar aktivitas manusia, misalnya peristiwa alam, gitu, ya. Gitu. Namun dalam pembahasan kali ini, gitu, ya, action dengan event itu dirangkum menjadi satu istilah, yaitu disebut dengan peristiwa atau kejadian. Nah, peristiwa itu diartikan sebagai peralihan dari satu keadaan ke keadaan yang lain, itu peristiwa. Nah, peristiwa itu terbagi menjadi tiga, yaitu ada peristiwa fungsional, peristiwa kaitan, dan peristiwa acuan, ya. Peristiwa fungsional adalah peristiwa yang menentukan, peristiwa yang menentukan dan atau mempengaruhi perkembangan plot, ya.
Sedangkan peristiwa kaitan adalah peristiwa-peristiwa yang berfungsi mengaitkan peristiwa-peristiwa penting tadi. Ya, kemudian ini peristiwa acuan adalah peristiwa yang tidak secara langsung berpengaruh dan atau berhubungan dengan perkembangan plot, melainkan mengacu pada unsur-unsur lain, misalnya berhubungan dengan masalah perwatakan atau suasana yang melingkupi batin seorang tokoh. Itu peristiwa acuan. Kemudian konflik, ya. Konflik, apa sih konflik itu? Kita setiap hari biasanya menghadapi konflik, ya, kita menghindari konflik. Konflik itu juga sama seperti peristiwa, itu merupakan unsur yang sangat penting dalam pengembangan sebuah plot. Nah, konflik itu menyaran pada pengertian sesuatu yang bersifat tidak menyenangkan yang terjadi dan atau dialami oleh tokoh-tokoh cerita. Yang jika tokoh-tokoh itu mempunyai kebebasan untuk memilih, ia tidak akan memilih peristiwa itu menimpa dirinya, ya. Itu sama, kita juga tidak ada yang mau terlibat dalam konflik, gitu ya. Itu konflik. Nah, konflik itu ada yang disebut konflik fisik, konflik batin, ya, kemudian konflik eksternal dan konflik internal. Konflik fisik, ya, konflik fisik atau disebut juga konflik elemental adalah konflik yang disebabkan adanya perbenturan antara tokoh dengan lingkungan alam. Itu, ya, konflik fisik. Kalau konflik batin itu konflik yang terjadi dalam hati atau jiwa seorang tokoh, ya, itu sama dengan konflik internal, ya, itu konflik batin ini. Kemudian selain ada konflik fisik, konflik batin juga ada konflik sosial. Konflik sosial itu konflik yang disebabkan oleh adanya kontak sosial antar manusia atau masalah-masalah yang muncul akibat adanya hubungan antar manusia. Itu konflik sosial. Kemudian konflik eksternal. Ini konflik eksternal. Konflik eksternal adalah konflik yang terjadi antara seorang tokoh dengan sesuatu yang di luar dirinya, mungkin dengan lingkungan alam atau lingkungan manusia. Itu konflik eksternal. Kemudian yang terakhir yaitu klimaks. Konflik dan klimaks merupakan hal yang sangat penting dalam struktur plot. Yang keduanya merupakan unsur utama plot pada karya fiksi. Klimaks itu menurut Stanton adalah saat konflik telah mencapai tingkat intensitas tertinggi, ya, dan saat itu merupakan sesuatu yang tidak dapat dihindari kejadiannya. Artinya, berdasarkan tuntutan dan pelogisan cerita, peristiwa dan saat itu memang harus terjadi dan tidak boleh tidak. Ya, klimaks itu menentukan arah perkembangan plot. Klimaks merupakan titik pertemuan antara dua atau lebih hal atau keadaan yang dipertentangkan dan menentukan bagaimana permasalahan atau konflik itu akan diselesaikan. Ya, secara lebih ekstrim, barangkali boleh dikatakan bahwa dalam klimaks, nasib dalam pengertian yang luas tokoh utama, protagonis dan antagonis cerita akan ditentukan. Itu klimaks itu, ya. Kalau konflik sudah mencapai tingkat tertingginya, yaitu disebut dengan klimaks. Baik, selanjutnya yaitu tentang kaidah pemplotan. Dalam usaha pengembangan plot, pengarang juga sebenarnya memiliki kebebasan untuk berkreativitas.
Namun, dalam karya fiksi yang tergolong konvensional, itu ada semacam aturan atau ketentuan atau kaidah pengembangan plot. Ini kaidah-kaidah yang dimaksud itu, yang pertama plausibilitas, yang kedua suspense, yang ketiga surprise, dan yang keempat unity. Yang pertama yaitu plausibilitas. Plausibilitas itu menyaran pada pengertian suatu hal yang dapat dipercaya sesuai dengan logika cerita, itu disebut dengan plausible. Plot sebuah cerita itu harus memiliki sifat plausible atau dapat dipercaya oleh pembaca. Nah, adanya sifat plausible ini itu merupakan hal yang esensi dalam karya fiksi, khususnya yang karya fiksi yang konvensional. Nah, pengembangan plot cerita yang tidak plausible itu akan membingungkan dan meragukan pembaca. Misalnya karena tidak ada atau tidak jelasnya unsur kausalitas atau sebab akibat. Lebih dari itu, orang mungkin akan menganggap bahwa karya sastra yang tidak memiliki sifat plausible itu menjadi kurang bernilai. Nah, permasalahan yang muncul kemudian adalah bagaimana sebuah cerita itu dikatakan memiliki sifat plausibilitas. Nah, sebuah cerita dikatakan memiliki sifat plausible itu jika tokoh-tokoh cerita dan dunianya itu dapat diimajinasi, dan jika para tokoh dan di dunianya tersebut serta peristiwa-peristiwa yang dikemukakan mungkin saja dapat terjadi. Itu menurut Stanton. Nah, untuk itu sebuah cerita haruslah memiliki sifat konsisten. Sebuah cerita, khususnya tokoh-tokoh cerita, jika ditampilkan secara tidak konsisten, misalnya yang berkaitan dengan tindakan, tingkah laku, atau sikap, cara berpikir, berasa, pendirian, pandangan, keyakinan, dan lain-lain, itu akan berakibat sulit diimajinasi. Nah, sebaliknya, jika tokoh-tokoh cerita itu diungkapkan secara konsisten, itu tidak akan terjadi pertentangan dalam penempatan dan penyikapan dalam diri seorang tokoh. Nah, itu. Andaipun terjadi perubahan pada diri seorang tokoh, hal itu haruslah dapat dipertanggungjawabkan dari hubungan sebab akibat. Nah, lanjutnya itu suspense. Sebuah cerita yang baik itu pasti memiliki kadar suspense yang tinggi atau rasa ingin tahu yang tinggi di hati pembaca, atau lebih tepatnya mampu membangkitkan suspense, rasa ingin tahu ya. Jika rasa ingin tahu pembaca itu dibangkitkan dan terus terjaga dalam sebuah cerita, dalam hal itu berarti cerita tersebut menarik perhatian pembaca. Nah, dia pasti akan terdorong kemauannya untuk membaca terus cerita yang menghadapinya sampai selesai. Itu karena ceritanya tersebut memiliki unsur suspense. Nah, adanya unsur suspense yang kuat juga dalam sebuah plot itu merupakan suatu hal yang esensial. Itu apalah artinya cerita jika pembaca tidak tertarik untuk membacanya, ya, gitu. Kemudian kaidah yang ketiga yaitu surprise. Nah, plot cerita yang menarik harus mampu memberikan kejutan atau bersifat mengejutkan. Plot sebuah karya fiksi dikatakan memberikan kejutan jika sesuatu yang dikisahkan atau kejadian-kejadian yang ditampilkan itu menyimpang atau bahkan bertentangan dengan harapan membaca, gitu ya. Tuh. Jadi dalam karya sastra itu terdapat suatu penyimpangan atau pelanggaran dan pertentangan antara apa yang ditampilkan dalam cerita dengan apa yang telah jadi biasanya.
Itu ya. Dengan kata lain, sesuatu yang telah mentradisi, yang telah mengkonvensi dalam penulisan karya fiksi disimpangi atau dilanggar dalam penulisan karya fiksi, itu akan menjadi sebuah karya fiksi yang memiliki kaidah komplotan surprise ya, atau yang mengejutkan. Nah, sesuatu yang bersifat pertentangan itu dapat menyangkut berbagai aspek membangun karya fiksi, misalnya sesuatu yang diceritakannya, atau peristiwa-peristiwanya, atau tentang penokohannya, perwatakan, cara berpikir, berasa, dan bereaksi atau reaksi para tokoh ceritanya, atau cara pengucapan dan gaya bahasa dan sebagainya. Ya, itu dalam berbagai hal. Nah, contohnya novel Belenggu, ya, yang sudah membaca novel Belenggu, itu bagi para pembaca pada awal-awal penerbitan itu misalnya sangat benar-benar mengejutkan karena sifatnya itu kontradiktif. Ya. Novel Belenggu itu menelanjangi kehidupan rumah tangga tokoh terpandang, itu berbau porno juga, tidak mendidik, menampilkan tokoh terpandang yang tidak pantas diteladani, ditambah lagi cara pengucapannya yang lain daripada cara-cara sebelumnya, atau ceritanya yang melonjak-lonjak tidak jelas gitu ya, yang semuanya itu menyulitkan dan sekaligus mengejutkan pembaca yang belum siap menerima karya yang sangat inovatif seperti itu. Yaitu. Kemudian kaidah komplotan yang terakhir yaitu unity atau kesatupaduan, keutuhan. Ya. Plot sebuah cerita haruslah memiliki sifat kesatupaduan dan keutuhan. Kesatupaduan itu menyarankan pada pengertian bahwa berbagai unsur yang ditampilkan, khususnya peristiwa-peristiwa fungsional, kaitan, dan acuan yang mengandung konflik atau seluruh pengalaman kehidupan yang hendak dikomunikasikan, itu memiliki keterkaitan satu dengan yang lainnya. Ya, ada benang merah yang menghubungkan berbagai aspek cerita tersebut sehingga seluruh cerita itu dapat terasakan sebagai suatu kesatuan yang utuh dan padu. Itu tentang kaidah komplotan. Selanjutnya yaitu ada penahapan plot. Ya. Plot sebuah cerita bagaimanapun tentulah mengandung unsur urutan waktu, baik dikemukakan secara eksplisit maupun implisit. Oleh karena itu, dalam sebuah cerita, dalam sebuah teks naratif, tentulah ada awal kejadian, ada kejadian-kejadian berikutnya, dan barangkali juga ada kejadian yang terakhir, ya, ada akhirnya gitu. Nah, plot sebuah karya fiksi itu sering tidak menyajikan urutan peristiwa secara kronologis dan runtut, melainkan penyajian yang dapat dimulai dan diakhiri dengan kejadian yang manapun tanpa adanya keharusan untuk memulai dan mengakhiri dengan kejadian awal dan kejadian yang terakhir gitu ya. Dengan demikian, tahapan awal cerita itu tidak harus berada di awal cerita atau di bagian awal teks, melainkan dapat terletak di bagian manapun. Tapi secara teoretis gitu ya, plot dapat diurutkan atau dikembangkan ke dalam tahap-tahap tertentu secara kronologis. Namun dalam praktiknya, dalam langkah operasional yang dilakukan pengarang tidak selamanya tunduk pada teori. Ya, secara teoritis, kronologis, tahapan-tahapan pengembangan atau struktur plot itu, penataan plot itu yang pertama ada tahapan awal ya. Nah, ini plot sebuah cerita harus bersifat padu tadi ya, antara yang satu dengan yang lainnya. Peristiwa yang diceritakan lebih dahulu dengan yang kemudian ada hubungan, dan
sifat saling keterkaitan. Nah, pada tahap awal sebuah cerita biasanya itu disebut sebagai tahap perkenalan. Ya. Tahap perkenalan pada umumnya ini berisi sejumlah informasi penting yang berkaitan dengan berbagai hal yang akan dikisahkan pada tahap-tahap berikutnya. Misalnya itu di awal itu penunjukan atau pengenalan latar seperti nama-nama tempat, suasana alam, waktu kejadiannya misalnya gitu ya. Kemudian juga biasanya itu pengenalan tokoh cerita yang berwujud deskripsi fisik atau sifat atau watak dari tokoh-tokoh gitu ya. Nah, fungsi pokok tahap awal atau pembukaan ini untuk memberikan informasi dan penjelasan seperlunya, khususnya yang berkaitan dengan pelataran dan penokohan. Kemudian tahap tengah. Tahap tengah cerita yang dapat juga disebut sebagai tahap pertikaian. Itu menampilkan pertentangan dan atau konflik yang sudah mulai dimunculkan pada tahap sebelumnya. Di tahap awal itu sudah dimunculkan konflik. Gitu ya. Kemudian konflik-konflik yang di awal itu menjadi semakin meningkat, semakin menegangkan. Nah, konflik dikisahkan seperti telah dikemukakan tadi, dapat berupa konflik internal, konflik eksternal, dan lain sebagainya. Ya. Itu bagian tengah cerita ini merupakan bagian yang terpanjang dan terpenting dari sebuah karya sastra. Karena pada bagian inilah inti cerita disajikan, ya. Tokoh-tokohnya itu memainkan perannya, kemudian juga peristiwa-peristiwa penting fungsional itu mulai dimunculkan di bagian tengah. Kemudian konflik juga berkembang semakin meruncing, menegangkan dan mencapai klimaks pada umumnya. Ya, itu tema pokok atau makna pokok cerita itu diungkapkan ini di bagian ini. Ya. Tuh, kemudian yang selanjutnya ada tahapan plot yang lain, yaitu tahap akhir. Tahap akhir sebuah cerita atau dapat juga disebut sebagai tahap peleraian, menampilkan adegan tertentu sebagai akibat klimaks. Nah, jadi bagian ini misalnya berisi bagaimana kesudahan cerita atau menyaran pada hal bagaimana akhir sebuah cerita. Nah, akhir sebuah ceritanya itu bagaimana? Tuh. Selain rincian penahapan plot itu ada awal, tengah, dan akhir, selanjutnya juga ada tahapan lain atau penahapan plot lain yang lebih rinci, itu yang dikemukakan oleh Tasri. Ya. Yang pertama yaitu tahap situation atau tahap penyituasian. Nah, pada tahap ini melukiskan atau berisi tentang pengenalan situasi latar dan tokoh-tokoh cerita. Tahap ini merupakan tahap pembukaan cerita, ya. Pemberian informasi awal dan lain-lain. Itu yang berfungsi melandas tumbuhi cerita yang akan dikisahkan pada tahap berikutnya. Kemudian tahap pemunculan konflik. Nah, masalah-masalah dan peristiwa-peristiwa yang menyulut terjadinya konflik itu mulai dimunculkan di tahap yang kedua ini. Nah, jadi tahap ini merupakan tahap awal munculnya konflik. Dan konflik itu sendiri akan berkembang dan dikembangkan menjadi konflik-konflik pada tahap berikutnya. Ya, yang tahap ketiga yaitu tahap peningkatan konflik. Konflik yang sudah dimunculkan tadi pada tahap 2 itu semakin berkembang dan dikembangkan kadar intensitasnya. Yaitu peristiwa-peristiwa dramatik yang menjadi inti cerita semakin mencekam, semakin menegangkan. Itu kemudian selanjutnya tahap yang keempat yaitu tahap klimaks.
Nah, konflik dan atau pertentangan-pertentangan yang terjadi, yang dilakui atau ditimpakan kepada para tokoh, mencapai titik intensitas puncak. Itu yang disebut dengan klimaks. Klimaks sebuah cerita akan dialami oleh tokoh-tokoh utama yang berperan sebagai pelaku dan penderita terjadinya konflik utama. Ini ya, kemudian tahap yang terakhir yaitu tahap penyelesaian. Tahap penyelesaian ini yaitu ketika konflik yang telah mencapai klimaks tadi diberi penyelesaian, ya, ketegangannya dikendorkan. Ini ya, mulai ada penyelesaian. Itu. Jadi konflik-konflik yang lain ataupun sub-sub konflik atau konflik-konflik tambahan kalau ada gitu, itu di tahap penyelesaian ini itu diberi jalan keluar atau diakhiri ceritanya gitu. Tahap ini ya juga tahap terakhir yaitu tahap di mana cerita itu diakhiri. Itu. Selanjutnya yaitu tentang pembedaan plot, ya. Nah, plot itu dapat dikategorikan ke dalam beberapa jenis yang berbeda. Itu berdasarkan sudut-sudut tinjauan atau kriteria yang berbeda pula. Nah, pembedaan plot yang akan saya sampaikan itu didasarkan pada yang pertama yaitu kriteria urutan waktu. Ya, berdasarkan kriteria urutan waktu itu plot dibagi menjadi dua, yaitu plot kronologis atau lurus atau maju atau progresif. Biasanya disebut dengan plot maju atau plot lurus, ya. Itu kemudian juga ada plot kronologis atau sorot balik, mundur atau regresif. Nah, plot itu dikatakan kronologis atau lurus atau maju atau progresif itu jika peristiwa-peristiwa yang dikisahkan itu bersifat kronologis. Artinya peristiwanya itu peristiwa yang pertama dulu, kemudian baru diikuti oleh peristiwa yang kemudiannya, kedua, ketiga, dan seterusnya. Tuh. Kemudian yang kedua yaitu tak kronologis, sorot balik, mundur atau regresif atau flashback. Gitu. Itu urutan kejadian yang dikisahkan dalam karya fiksi berplot regresif, tidak bersifat kronologis. Itu ceritanya tidak dimulai dari tahap awal, melainkan itu mungkin dimulai dari tahap tengah atau bahkan tahap akhir. Itu. Kemudian ada berdasarkan kriteria jumlah. Kalau berdasarkan kriteria jumlahnya, itu plot dibagi menjadi dua, yaitu plot tunggal dan plot sub-subplot. Nah, plot tunggal itu biasanya hanya mengembangkan sebuah cerita yang menampilkan seorang tokoh utama protagonis yang sebagai hero. Nah, itu. Cerita pada umumnya hanya mengikuti perjalanan hidup tokoh tersebut, lengkap dengan permasalahan-permasalahan dan konflik yang dialaminya. Plot sub-subplot itu plot yang memiliki atau sebuah karya fiksi yang memiliki lebih dari satu alur atau satu plot, ya. Misalnya dalam struktur plot sub-subplot ini itu ada plot utama dan ada plot tambahan, ya. Kemudian berdasarkan kriteria kepadatan. Kalau berdasarkan kriteria kepadatan itu dibagi menjadi dua, yaitu ada plot padat dan plot longgar. Nah, plot padat itu
menyajikan peristiwanya itu secara cepat. Jadi peristiwa-peristiwa fungsionalnya itu terjadi susul menyusul dengan cepat. Ya. Hubungan antar peristiwanya juga itu terjalin secara erat, dan pembaca itu seolah-olah selalu dipaksa untuk terus-menerus mengikutinya. Gitu. Jadi pembaca itu seakan-akan dibuat tegang terus, gitu ya. Kemudian plot longgar. Plot longgar itu pergantian peristiwa demi peristiwa pentingnya atau peristiwa fungsionalnya itu berlangsung lambat. Ya, di samping itu juga hubungan antar peristiwa yang satu dengan yang lainnya itu tidak erat, tidak seperti plot padat. Artinya antara peristiwa penting yang satu dengan peristiwa penting yang lain itu diselai atau disisipi oleh peristiwa tambahan, ya. Atau berbagai pelukisan tertentu seperti penyituasian latar atau suasana yang kesemuanya itu dapat memperlambat ketegangan cerita. Jadi tidak terus-menerus menampilkan atau tidak terus-menerus menceritakan tentang peristiwa fungsionalnya, tetapi misalnya pada bab yang sudah klimaks begitu, atau yang sedang konfliknya itu sedang memanas, itu disisipi pada bab lainnya itu kejadian atau peristiwa lain, justru tidak menceritakan peristiwa yang sebelumnya, tetapi dialihkan dulu. Nah, itu ciri dari plot longgar. Kemudian berdasarkan kriteria isi. Kalau berdasarkan kriteria isi itu dibagi menjadi 3, yaitu ada plot peruntungan, plot tokohan, dan plot pemikiran. Sini plot peruntungan itu berhubungan dengan cerita yang mengungkapkan nasib atau peruntungan yang menimpa tokoh cerita yang bersangkutan, yaitu. Nah, dalam plot peruntungan ini dibedakan menjadi ada plot gerak, ada plot sedih, plot tragis, plot penghukuman, plot sentimental, dan plot kekaguman. Kemudian plot tokohan. Kalau plot tokohan itu menyaran pada adanya sifat pementingan tokoh yang menjadi fokus perhatian. Jadi fokus perhatiannya itu pada sifat tokohnya. Plot tokohan lebih banyak menyoroti keadaan tokoh daripada kejadian-kejadian yang ada atau yang berurusan dengan pemplotan. Nah, itu. Nah, plot tokohan itu juga dibedakan dalam yang pertama itu plot pendewasaan, ada plot pembentukan, dan plot pengujian, dan plot pemunduran. Kemudian yang terakhir yaitu ada plot pemikiran. Nah, plot pemikiran ini mengungkapkan sesuatu yang menjadi bahan pemikiran, keinginan, perasaan, atau berbagai macam obsesi dan lain-lain yang menjadi masalah hidup dan kehidupan manusia. Nah, unsur pemikiran tersebut dalam novel jenis tersebut itu mendapatkan penekanan lebih daripada masalah kejadian dan tokoh ceritanya itu sendiri. Nah, plot pemikiran itu terbagi menjadi plot pendidikan, plot pembukaan rahasia, plot afektif, dan plot kekecewaan. Yaitu. Itu saja penjelasan mengenai pemplotan. Yang kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan tetap di rumah saja.